Ini kembali saya lihat di Museum Bang Yos ini kan ada yang Bang Yos masih kecil gembala kambing ya. Ini kayaknya saya dengar Bang Yos malah nggak pernah makan daging kambing, ini ceritanya gimana nih? Gini ya, jadi saya itu anak seorang guru ya. Ya guru ngerangkap kepala sekolah dasar zaman itu ya. Zaman pasca kemerdekaan itu kan, situasi itu kan sangat miskin lah kita ya. Termasuk keluarga kita. Udah kayak begitu ya gajinya kecil, anaknya banyak lagi. 8 ya? 8 orang, ya saya nomor 6. Gitu, nomor 6. Nah, keluarga yang miskin tadi ya, lalu di desa gitu anaknya banyak, pengen pinter semua, itu saya kira sulit nyari kamusnya itu, kan gitu kan. Tetapi ayah saya, saat saya sudah bisa menganalisa zaman saya kecil sampai itu amat kagum luar biasa dengan ayah saya, perjuangannya itu. Jadi bagaimana ya, anaknya itu kan di SD itu hanya ada sekolah dasar saja kan. Jadi kalau sudah mau SMP dia harus masuk kota. Pindah ya? Desa ya. Kota yang paling dekat Semarang ada, tapi ada juga kakak saya yang dikirim ke Salatiga gitu. Tapi kakak saya nomor 1 itu mengenyam jadi mahasiswa di Gajah Mada gitu, sampai dia lulus gitu. Nah selama sekolah-sekolahnya kan pasti indekos kan, indekos sekolahnya juga bayar. Dari mana duitnya itu? Gaji yang kecil itu pastilah tidak cukup. Nah ternyata saya baru ngerti bahwa ternak-ternak ada kambing banyak, ada kerbau gitu. Ada juga ladang sawah yang ditanamin padi, kalau panen itu ada lumbung itu sampai penuh lah gitu kan ya. Ini ternyata dijual oleh orang kita gitu kan. Untuk membiayai kuliah ya sekolah anaknya yang di kota yang harus indekos ini gitu. Nah itu oleh karena itu hewan terutama kambing ini cepat berkurang kan karena dijual-jual gitu. Ya, dijual kan untuk biaya sekolah. Jadi tidak pernah makan dagingnya itu karena dijual, bukan aku nggak mau dagingnya gitu. Tetapi ya saya ingat ya setiap hari raya, kayak sekarang ini puasa atau hari raya, itu selalu dipotong satu kambing ya untuk makan rame-rame gitu. Itu amat ingat aku, pastilah satu kambing dipotong pada saat lebaran itu sudah pasti. Jadi makannya setahun sekali aja lah ya? Ya setahun sekali. Ya sapinya kita bisa makan 3 kali saja sudah bagus. Dan saya dari kecil, saya tidak selalu tergiur lihat ke atas orang yang kaya gitu ya. Saya ngelihat ke bawah juga. Kondisi saya yang seperti itu, kiri kanan saya masih banyak yang lebih buruk dari saya. Gitu. Jadi saya dari kecil pun selalu bersyukur. Padahal sepeda aja gua nggak punya. Sandal jepit aja gua nggak punya, kemana-mana kan cekeran. Ya. Saya memakai sepatu pertama kali saat saya di sekolah menengah pertama SMP. Karena saya masuk kota kan. Masuk kota masa mau cekeran kan sekolahnya kan. Saya pakai sepatu. Itulah pertama kali aku pakai sepatu. Wah, luar biasa. Memang orang sukses itu banyak dari yang susah dulu baru sukses ya. Dan ternyata ya itu lalu menjadi kepuasan, kebanggaan diri pada saat kita bisa seperti inilah. Saya bukan mencapai level yang paling atas menjadi RI 1 bukan. Tetapi bagi saya yang asal usulnya seperti itu, syukur saya nggak habis-habis sama Allah gitu. Dan berikan ya kemuliaan seperti ini bagi saya sudah more than I need. Ya, luar biasa ya. Jadi ceritanya juga waktu Bang Yos kecil kan mau masuk akademi militer tuh ibu nggak setuju nih, gimana ceritanya nih? Ya ada sejarahnya gini kan, jadi 8 saudara tadi ya. Saya nomor 6 ya, saya nomor 6. Ini posisinya gini nih. Ini laki 1 ya, 2 laki, 3 laki, 4 laki, perempuan, lalu saya, perempuan lagi gitu. Jadi artinya aku posisinya apa ini? Anak laki yang terakhir kan, dari gitu. Tentu saja saya paling disayang sama ibu saya, gitu. Nah, saya sebenarnya sudah ikutin saja kan, nggak boleh lulus SMA. Akhirnya aku kuliah yang dipaksakan lah gitu. Hati saya nggak di situ, lalu saya kuliah di Fakultas Teknik Universitas Untak ya, Universitas 17 Agustus di Semarang. Gitu. Karena waktu tes, kan dulu kan masuk ya, sekarang juga ada tes
untuk masuk ke mana universitas kanan tesnya. Waktu tes di negeri di Ponorogo, Universitas Diponegoro, saya keluyuran ke Surabaya sana kan, sehingga saya telat nggak ikut tes, sehingga saya masuk ke universitas swasta, gitu. Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik itu, yang paling mutlak apa kita yang harus punya? Adalah meja. Meja gitu ya, meja. Lah itu sampai sudah aku mintanya sama orang tua saya itu sampai bibir saya duer gini kan, karena tiap hari aja minta aja terus itu kan. Gak pernah dikasih, bukan karena apa, aku ngerti akhirnya tidak punya duit untuk beli itu. Jadi apa yang terjadi kalau ada tugas-tugas gambar? Aku nempel teman saya yang anak orang kaya itu kan. Numpang ya. Dia udah tidur, baru aku mulai gambar gitu kan. Lama-lama kan aku sedih juga perasaan kan. Jadi saya terpikir-pikir gitu, mulai semangat itu mulai kendor gitu ya. Yang pertama fasilitas tidak mendukung, lalu yang kedua hati juga nggak di situ gitu kan. Akhirnya terpikir ya, aku satu saat termenung-menung bertanya kepada diri saya sendiri, udah tahun kedua. Tioso, kalau kamu terus kayak begini, kamu ini nanti jadi apa ya ujungnya? Terus saya jawab secara objektif itu ya, kamu nanti akan jadi tukang tambal sepeda aja kalau gitu kan. Wong kuliah juga nggak bener. Akhirnya aku cuma menipu-nipu ibu saya aja. Jadi ceritanya aku kuliah di Semarang, ibu saya nungguin saya. Karena kakak-kakak saya nomor 1, nomor 3, nomor 2 meninggal ya, nomor 3, nomor 4 itu sudah mapan lah gitu keluarga ya. Saya beli tanah di Semarang, aku nggak indekos lagi, dibikin rumah kecil-kecilan gitu lah. Supaya saya nggak keluyuran gitu, ibu saya dari desa itu nungguin aku di Semarang. Jadi pisah dengan ayah saya gitu. Nungguin saya gitu. Ya itu tadi kan. Akhirnya aku secara diam-diam gini, udahlah. Aku mending cari sekolah yang gratis saja, yang nggak bayar. Nah, itu tadi diam-diam daftarkan di Akademi Militer.